Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Astuti dengan NIM 2202020007 dari Uniska MAB Prodi BK. Tugas memenuhi mata kuliah Media BK, dosen pengampu Ibu Aminah. Pada video kali ini saya akan membahas layanan informasi karir tentang lulus sekolah mau kemana. Apakah itu kuliah atau kerja atau langsung berwirausaha? Layanan informasi di bidang karir adalah proses pemberian bantuan oleh guru BK atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi, potensi diri, dan kesempatan yang bersedia di lingkungan hidupnya hingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Aspek perkembangan yang dikembangkan meliputi pengetahuan konsep diri yang positif tentang karir, kematangan emosi dan fisik dalam mengambil keputusan karir, pentingnya pencapaian prestasi untuk mendapatkan kesempatan karir, hubungan kesadaran antara pekerjaan dan belajar, keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi karir, hubungan antara tanggung jawab pribadi, kebiasaan kerja, kesadaran yang baik, dan kesempatan karir berdasarkan tentang karir, hubungan dengan fungsi dan kebutuhan di masyarakat, kesadaran tentang perbedaan pekerjaan dan perubahan peran laki-laki dan perempuan. Teruntuk kalian yang saat ini berada di kelas 12, mungkin sudah tidak asing lagi dengan 3 pilihan ini, di mana kalian sebentar lagi akan menyelesaikan sekolah kalian dan lulus. Kondisi ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi pada saat kalian lulus dari SD dan SMP. Situasi sekarang sangatlah berpengaruh pada masa depan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menentukan pilihan. Ini saya akan membahas sisi kelebihan dan kekurangannya. Keunggulan dari kerja mandiri dapat membantu perekonomian keluarga, kuliah dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, prospek kerja lebih baik, wadah pengalaman, gengsi. Wirausaha tidak terkait dengan lembaga, perusahaan atau perguruan tinggi, membuka lapangan pekerjaan dan penghasilan tak terbatas. Yang berikutnya ada kelemahan kerja, prospek kerja kurang bagus. Kalau kuliah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalau wirausaha membutuhkan modal penghasilan tidak pasti. Selanjutnya ada tips menentukan pilihan. Di sini ada 5. Pertama, fokus pada tujuan dan keinginan diri sendiri. Kedua, komunikasikan dengan kedua orang tua. Ketiga, pahami kondisi dan keadaan. Keempat, tentukan pilihan. Kelima, yakinkan pada pilihan dan optimis. Nah, informasi yang tadi kan sudah selesai. Ini contohnya, semisal kita memilih kuliah. Andai sekarang kita sudah menepati semester ketiga, andai dulu milih jurusan yang lain pas kuliah, apakah bakal sama aja? Hidup kita terasa baik-baik saja. Apa sih motivasi kalian memilih hal-hal tersebut? Apakah betul motivasi itu datang dari diri sendiri? Atau jangan-jangan simply karena keadaan atau karena ngikutin kata orang aja gitu? Seperti orang tua, keluarga, teman, orang sekitar. Kita tutup mata akan ke diri kita sendiri. Apakah kalian merasa puas dengan hidup kalian sekarang? Tentu tidak kan? Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau cerita sedikit soal seorang teman aku, sebut aja namanya Alisa. Cici ini sangat pintar banget, salah satu orang yang paling pintar yang aku pernah kenal di dalam hidupku. Yang berpikirnya pintar banget. Yang ngomongnya semua teman sekolah itu, Alice ini setiap tahun diketahui bahwa prestasinya paling tinggi. Yang bisa meraih di sekolah adalah jadi peringkat nomor 1. Kenapa? Karena sudah pasti dia 1, karena sudah bisa ditebak. Nah, karena terbiasa dianggap pintar sejak kecil, semua orang apalagi orang tuanya
Jadi dia diharuskan orang tuanya untuk mendaftar jurusan kedokteran. Mending deh daftar jadi dokter daripada jadi guru. Nah, dia itu ngikutin aja. Daftarlah ke universitas yang ternama, yang sulit banget. Alhasil dia lolos, tapi setelah mengalami beberapa bulan dia merasa gelisah dan dia akhirnya memutuskan pindah lagi ke jurusan analisis kedokteran. Di sana dia mulai paham, mengerti. Oh, ternyata hidupnya seperti ini. Terus diatur tanpa yang dia sukai. Walaupun dia sangat pintar, dia punya bakat di dalam kedokteran, tetapi hatinya tidak ingin. Jadi saat dia berkuliah, dia tidak memahami, paham, tapi dia tidak ingin melanjutkan karena passionnya itu bukan di kedokteran. Dan pada akhirnya dia tidak bisa menemukan bagaimana dia harus menjalani hidupnya, sedangkan dia ini kesulitan dalam menemukan karena dari kecil itu sudah dituntut harus menjadi dokter dan dokter kepada orang tuanya, orang sekitarnya, karena lantaran dia pintar, padahal dia tidak menyukainya dalam hati. Jadi dapat kita simpulkan, keputusan Alicia pun sudah mulai menyadari bahwa ada orang-orang lain di sekitarnya yang bisa bahagia dan merasa sukses tanpa harus menjalani kehidupan seperti yang dia jalani. Dia merenung, meratapi nasibnya. Dia sangat sedih, kenapa harus seperti ini hidupnya. Itu dialah contoh kalau kita mengambil dalam lanjut studi kuliah, kita harus betul-betul matang memilih akan hal antara kuliah, wirausaha, atau bekerja. Harus sesuai dengan pilihan hati kita, bukan dengan tuntutan orang tua ataupun orang sekitar. Nanti kita akan menyesal dan menyendiri dan berakibat fatal, apalagi terganggu mental kita. Itulah mulai pikiran kita berkecamuk memilih antara lanjut atau tidak. Saran saya, kita harus benar-benar mengambil keputusan. Jangan sampai saat sudah melangkah jauh kita akan stres, apalagi ini akan berakibatkan kepada kesehatan mental dan akan berakibat fatal, apalagi sampai bunuh diri. Sekian, terima kasih. Itulah informasi tentang bidang karir yang mula-mula bingung, tapi kalau kita salah dalam memilih akan berakibatkan fatal, bisa terkena kesehatan mental kita, apalagi sampai bunuh diri pada suatu saat nanti kalau salah memilih antara bekerja, wirausaha, atau sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.